Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel. Before we get to the core of this video, I will introduce my colleagues. The first is Dori Mulyadi. He comes from Siak. Can you call Dori? The second is Nur Hasida. She's from Rupat. Can you call Sida? The third is Disma Aprianti. She's from Rupat as well as Sida. Can you call Disma? And the last one on my own. My name is Rismawati Putri. I come from Bekalis, usually called Risma. We will present the result of our discussion on communication, communication group, teamwork, and leadership. Enjoy watching, guys. Number 1. Definition of group communication. Group communication is communication that take place between several people in a small group, such as is in meeting, conference, and so on. So, definition of group communication adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Slide number 2. Understanding the wartime. Wartime are group of people whose individual effort result in higher performance than the sum of individual input. This means that the performance achieved by a team is better than the performance of individual in an organization. So, understanding the wartime is kelompok orang yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Types of teamwork. Work team are team that make or do things like produce, assemble, sell, or provide service. A work team can be categorized into several types, namely, maksudnya, tim kerja merupakan tim yang membuat atau melakukan hal-hal seperti memproduksi, merakit, menjual, atau menyediakan layanan. Sebuah tim kerja dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu number 1, project and development teams, namely, a team that work on long-term project, but develops them as soon as the work is done. Maksudnya yang pertama, tim proyek dan pengembangan, yaitu tim yang bekerja pada proyek-proyek jangka panjang, tetapi membubarkannya dengan segera setelah pekerjaan tersebut selesai. Number 2, parallel teams, that is, a team that operates separately from the regular work structure and is only formed on the temporary basis. Maksudnya yang kedua adalah tim paralel, yaitu tim yang beroperasi secara terpisah dari struktur kerja reguler dan hanya dibentuk untuk sementara waktu saja. Number 3, management teams, namely the team that coordinates and provide direction to the subunits under the direction and integrates work among the subunits. Nomor 3, adalah tim manajemen, yaitu tim yang mengkoordinasikan dan memberikan arahan ke subunit di bawah yurisdiksi dan mengintegrasikan pekerjaan di antara subunit. Number 4, transnational teams, namely a work team from multinational members whose activities are in several countries. Nomor 4 yaitu tim transnasional, yaitu tim kerja yang terbentuk dari anggota multinasional yang aktivitasnya di beberapa negara. Understanding leadership. According to S.P. Sagan, the notion of leadership is the ability and skills of a person when serving as a leader in an organization to influence the behavior of others, especially their subordinates. It is intended to take an act in such a way that they can make a real contribution to achieving organization goals. Maksudnya, pengertian kepemimpinan. Menurut S.P. Sagan, pengertian kepemimpinan merupakan kemampuan dan keterampilan seseorang ketika menjabat sebagai pemimpinan dalam suatu organisasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain, khususnya bawahannya. Hal ini bertujuan agar mereka berpikir dan bertindak sedemikian rupa
sehingga dapat memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Tip of leadership. The meaning of leadership can be concluded as an ability that is owned by someone who is carried out with a specific purpose. A leader will control many people, so that leadership has many tips. This type of leadership will be reduced to the critique of the support that work with them. Maksudnya tipe-tipe kepemimpinan. Arti kepemimpinan dapat disimpulkan adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Seorang pemimpin pastinya akan mengepalai banyak orang, sehingga kepemimpinan memiliki banyak tipe. Tipe-tipe kepemimpinan ini akan disesuaikan kembali dengan karakteristik bawahannya yang bekerja sama dengan mereka. Leadership has the function as follow. Kepemimpinan memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Interactive function. This function places the leader as a decision maker and assigner of assignment to his subordinates. Meanwhile, the subordinates are in charge of carrying out all instruction ordered by leaders. Maksud dari fungsi pertama ini yaitu fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Maksud dari fungsi pertama ini yaitu suatu perusahaan yang dipimpin, maka hanya pemimpin yang memberi keputusan kepada bawahannya. Next function, 2. Consultative function. In contrast to the instructive function, the consultative function is the way subordinates can consult the leader to find the best way to achieve common goals. Leaders are expected to be wise-enough and have knowledge regarding what is being done so that they can guide their subordinates properly. Maksud dari fungsi kedua ini, fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif. Fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. Actually, there are 5 leadership functions. Sebenarnya fungsi kepemimpinan itu ada 5, yaitu fungsi delegasi, delegate function, fungsi partisipasi, participation function, fungsi pengendali, control function. Leadership objective, tujuan kepemimpinan. 1. Reaching goals. Leadership is something that is needed a company or group so that goals can be achieved without a single party with a leadership spirit. Goals are difficult to achieve because there is no figure to hold on to. That is, yaitu mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Next, to motivate others. Goals of the leadership is to motivate other people to do something well and maximize their abilities. If there is no leader, many people will experience the motivation because they are not motivated by something or do not feel obligated to do certain thing. That is, yaitu memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan bila tidak ada sosok pemimpin. Banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena tidak
karena mereka tidak terpacu akan sesuatu hal yang tidak merasa atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Macam-macam gaya kepemimpinan. 1. Autocratic leadership. Leader with autocratic leadership are dominant leader in the various action and decisions they take. The leader power is absolute and there is almost no gap for subordinates to private input. That is, kepemimpinan autokratis. Pemimpin dengan kepemimpinan autokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Next, bureaucratic leadership. Bureaucratic leadership is usually applied in government office of large companies that have had a long-standing culture. The bureaucratic leadership style regulates various things systematically. Maksudnya, kepemimpinan birokrasi biasa diterapkan dalam kantor pemerintah atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat yang sudah mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Next, participatory leadership. This leadership style provides space for subordinates to participate more in making education. The opinions of subordinates must be heard if they provide no views and are in accordance with the goals to be achieved. Maksudnya, kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahannya untuk berpartisipasi lebih dalam pembuatan sebuah keputusan. Pendapat bawahan didengarkan tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. That's all we can say. If you have question, you can give a question in the comment column. If there is a word or speech error, please forgive us. That's the result of our group discussion. Thank you for watching, guys.